Hai guys, gue Dia. Gue mau sharing tentang update belakangan ini. First of all, gue bikin ini buat tempat earphone, nggak earphone, TWS, buat tempat TWS. Ya, bermodalkan tutorial, cuma Granny Square. Udah. Ini rencananya buat keluarga gue yang jauh di sana. Keluarga jauh yang mau ke Jakarta gitu. Mau ngomong tentang kursus gue, kan di kursus itu kan ada pelajarannya kan, ada lessonnya gitu, ada apa sih namanya, materinya lah. Nah, materinya itu udah selesai, tinggal 3 minggu lagi. Terus sebenernya gue udah mulai mania sih. Jadi gue bikin, sebenarnya dari video udah kelihatan sih kemarin tuh, kayak dalam seminggu tuh bisa sampai 5 video ngepost. Terus gue mikir kayak, ini kenapa gue jadi sering banget bikin video ya. Terus gue mundur sebentar buat, ya udahlah, jangan terlalu banyak bikin video lah dalam seminggu. Jadinya energi yang terlalu banyak ini disalurkan ke bikin kerajinan tangan, bikin apa, ngerajut gitu maksud gue nggak tahu mau nunjukin apa, soalnya banyak banget project gue. Paling gue cuma fotoin bahannya doang. Jadi ada benang yang kecil-kecil. Benang yang kecil-kecil itu buat lukisan, tunggu aja, sama buat eksperimen gue gitu, namanya color work. Nama metodenya itu color work. Gue pengen nyoba bikin color work, gue pengen bikin lukisan pakai benang yang kecil. Kalau benang yang gue juga beli benang yang lebih tebal daripada yang satu itu. Benang yang tebal ini buat bikin selimut, namanya temperatur blanket. Jadi selimut suhu gitulah. Nah, selimut suhu ini nanti gue makainya yang tahun 2020, soalnya itu kayak ikonik banget, nggak cuma di dunia tapi juga di personal hidup gue. Jadi memorable gitu, makanya gue pilihnya 2020 gitu. Kalau mau gue tunjukin task project gue, jadi ada istilah task project di rajut, komunitas rajut. Nah, task project itu gue ini sebanyak ini penuh juga. Jadi ya gue nggak tahu mau nunjukin yang mana, tapi paling akhir tahun 2025 gue bakalan coba buat sharing project apa aja sih yang udah gue selesain. Semoga selesai. Ngomong-ngomong rajut nih, kan gue udah nunjukin benang yang baru gue beli kan. Coba lo hitung, satu gulungan itu harganya itu bisa sampai 20.000, 25 apa 20 gitu, patokin lah 25. Dan gue beli sebanyak itu. Dan kalian tebak gue ngabisin duit berapa buat bahan ngerajut? Kalian mau nebak silakan, kalau enggak ya udah, gue nggak bakalan spoiler berapa yang gue keluarin. Tapi intinya dari semua hal yang terjadi itu menunjukkan bahwa gue lagi mania.
Sebagai seorang bipolar, mania tuh salah satu siklusnya bipolar gitu. Dan ini mania yang ke berapa ya? Kedua apa ketiga setelah gua berobat. Gue lupa, soal lama banget. Ternyata tuh ya, siklusnya gue tuh tahunan. Jadi 1 tahun tuh bisa depresi, 1 tahun bisa mania. Gue memukul ratakan siklusnya gue, cuma gue ngerasanya selama itu siklus gue mania, siklus gue depresi. Gue kan nunjukin ini ya, sama nunjukin salah satu project di gua. Nah, sebenarnya ada tuh yang tertarik buat beli ini, cuma gua nggak tahu update-nya gimana, soalnya gua baru update ini tadi. Tapi kalau yang sweater jaring gitu, jadi gua pakai sweater. Jadi gue bikin sweater tapi jaring-jaring gitu, dan sempet ada yang pengen, cuma gue nge-warning dia, atau ngewanti-wanti dia kalau harganya tuh bakalan lebih mahal daripada yang dia ekspektasikan. Dan beneran dia kayak tar dulu deh gitu. Soalnya gue menghasilkan sweater yang jaring-jaring itu bisa ngabisin 4 gulungan, dan dari 4 gulungan itu harganya itu satunya bisa 25.000. Jadi 100.000 hanya cuma bahannya doang gitu, belum jasanya buat ngebikinnya. Jadi ngerajut tuh nggak segampang itu. Nah, ini yang gue omongin, sweater tapi jaring-jaring gitu, belum selesai sih. Baru ngerjain yang tangan kanan. Nanti kalau tangan kanan ada sisa, ke tangan kiri. Nanti kalau tangan kirinya habis, nanti gue pakai yang yarn atau benang yang warna hitam. By the way, ini bahannya adem banget sih. Tadi gue ngedeketin aja tuh udah adem. Kenapa gue pakai ya? Intinya tuh kayak gini sih. Ini gue lagi pakai jaket jadi agak gimana gitu. Cuma ini outer yang kayak dari awal gue tahu tentang crochet atau rajut yang pakai satu alat doang, itu gue pengen yang jaring-jaring kayak gini gitu sih, biar nggak, soalnya baju gue kan pada monoton ya, kayak kemeja terus panjang, terus ya udah gitu aja, polos gitu, nggak gue styling kayak gimana. Jadi gue pengen bikin ya outer kayak gini, bahannya adem banget, parah enak buat di Jakarta yang panas, enak banget. By the way, kalau kalian pengen, sebenarnya tutorial banyak, tapi kalau kalian males bikin ya, kalian bisa pesen ke gue di IG. Lumayan kan berpemasukan. Itu project ngerajut gue mau lepas ini dulu. Tadinya gue pengen sharing hasil karya gue di kursusnya, cuma udah kepanjangan ini videonya. Terus yang kursus animasi gue malas banget nge-combine semuanya itu, soalnya gue perfeksionis gitu kan.
pengen revisi animasinya cuma nggak sempet. Terus gue juga ikut semacam training gitu, human design level 3 tentang variabel. Variabel tuh banyak lebih relate lah ke diri kita sendiri gitu, untuk bisa memahami jalan proses gimana kita menjadi diri kita sendiri gitu. Udah, update-nya itu aja. Mungkin kapan gitu gue bakalan update lebih proper, karena gue sekarang nggak tahu kenapa kepala gue tuh kayak gue pengennya produktif gitu, produktifnya yang bener-bener kayak tangan gue tuh kerja gitu loh. Makanya gue bikin sebabon ini ya. Udah, thank you udah nonton, see you in the next video, bye bye.